memang persoalan database ini masih menjadi persoalan kita. Beda dengan guru. Guru ini dapodiknya itu sudah terkonek dengan Kemendikbud. Sementara data nakes honorer itu belum terkonek. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang saya hormati pimpinan anggota, para tamu yang hari ini hadir, ada pengurus Asosiasi Puskesmas, Arsada, Persi, Persatuan Dokter Puskesmas Indonesia, lalu Persatuan Nakes atau Forum Nakes Honorer se-Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman. Dan ini memberi pengkayaan data kepada Komisi 9 yang memang sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan teman-teman terkait dengan isu ketenagaan pengangkatan nakes honorer menjadi ASN atau nanti mungkin ke arah P3K. Ini penting karena bagian dari solusi terhadap yang disampaikan, tentu Komisi 9 sudah membentuk panja, panitia kerja, dan ini bagian dari strategi untuk mendorong agar persoalan ini selesai. Yang kedua, saya sangat setuju dengan data-data yang hari ini disampaikan, bahkan datanya lebih detail, terutama kondisi puskesmas yang mengatakan banyak hal lah, yang ternyata sebagian besar tenaga kesehatan di puskesmas itu non-ASN. Ya. Di sisi lain, pemerintah itu sedang melakukan transformasi sistem kesehatan nasional yang berfokus pada pelayanan kesehatan primer, yaitu puskesmas juga. Bayangkan kalau kondisi puskesmas seperti yang disampaikan oleh pengurus Asosiasi Puskesmas Indonesia, ini betapa buruknya lingkungan kerja puskesmas. Bagaimana mungkin ini akan menjadikan layanan baik bagi puskesmas. Oleh karena itu, saya sepakat tadi, dan saya sering belusuan juga ke puskesmas, karena semua teman-teman itu teman-teman nakes, teman-teman saya. Jadi saya paham betul tadi yang disampaikan oleh Pak Setiawan tadi, betul ya, Pak Setiawan tadi. Jadi Bu Ketua, data yang hari ini menjadi pengkayaan kita untuk bernego dengan pemerintah. Yang ketiga, memang persoalan database ini masih menjadi persoalan kita. Beda dengan guru. Guru ini dapodiknya itu sudah terkonek dengan Kemendikbud. Sementara data nakes honorer itu belum terkonek dengan Kemenkes. Sehingga kalau Kemenkes ditanya berapa jumlah data nakes honorer di Indonesia, itu jawabannya tidak ada yang pasti. Mengapa? Ya karena rekrutmen awal nakes honorer itu sebagian besar dilakukan oleh pemerintah daerah. Bupati, wali kota, gubernur. Sementara leading sektor ini adalah Kemenkes. Maka saat ini Kemenkes sedang melakukan pendataan, database, dan semua harus masuk ke situ apabila ingin masuk gerbong direkrut sebagai P3K. Ini butuh dukungan, terutama dengan pemerintah daerah. Infrastruktur apakah yang memungkinkan untuk itu? Ya pengurus Persatuan Dokter Puskesmas Indonesia harus berkoordinasi dong dengan para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Para pengurus Forum Tenaga Kesehatan Honorer harus berkoordinasi dong dengan mereka. Jangan sampai yang disampaikan oleh teman-teman tadi tidak masuk dalam database. Kan tidak mungkin kalau proses sistem seleksi afirmasi itu tidak berdasar pada database. Kan tidak mungkin. Nanti saya khawatir yang disampaikan tadi sudah umurnya 50 tahun. Ada itu saya mendapat keluhan itu dari salah satu puskesmas di wilayah Grobogan, ada dokter umurnya sudah 54 tahun menjadi dokter honorer. Kan tinggal setahun dia pensiun. Datanya apakah saya masih mungkin ya masuk sebagai dokter P3K, itu dokter loh, saya juga kaget juga itu. Nah, tahu-tahu hal seperti ini nggak masuk dalam database, lalu nggak memperoleh afirmasi, lalu ikut seleksi reguler, ya pasti ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pastikan semua
teman-teman nakes honorer itu harus masuk dalam database, mumpung sistemnya Kemenkes sedang melakukan upaya keras ini untuk melakukan itu. Yang terakhir, Komisi 9 tentu sangat concern, dan bahkan kami rapat kemarin untuk mempercepat pembahasan ini di masa sidang ini, meskipun masa sidang ini sangat padat. Harus kita beri apresiasi pada Bu Ketua yang kemarin berapat. Jarang loh rapat Komisi 9 itu hari Senin jam 9 itu jarang. Biasanya mulainya ya jam 10, jam 11 gitu. Ya, karena ingin melihat bahwa persoalan ini urgent dan important, penting dan mendesak. Penting ya, ini sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Mendesak karena ini ditentukan dengan batas waktu 2023. Itu peraturan mengatakan bahwa semua honorer harus selesai menjadi P3K. Kan itu aturan yang mengatakan, bukan pejabatnya. Bapak tadi yang mengatakan, pejabatnya. Ini aturan, jadi ya kita sesuaikan bersama. Mudah-mudahan koordinasi hari ini menjadi solusi dari pemecahan nakes non ASN ini menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan ini kami berikan kepada Pak Iketut Karyase. Nanti siap-siap Ibu Neti Prasetyani. Kami persilakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera dan selamat pagi dan salam sehat. Yang saya hormati pimpinan Panja Komisi 9 dan anggota, kemudian dari beberapa asosiasi. Pertama adalah saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pengurus asosiasi, terutama dari tenaga nakes non ASN yang telah memberikan data yang cukup bagus, yang tentunya nanti ini sebagai dasar kami dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari ini. Aspirasi ini menjadi hal yang cukup lama sebenarnya disampaikan oleh asosiasi, tapi sampai saat ini belum kelar, kan begitu. Memang sebelumnya tahun 2017-18 pernah itu pengangkatan tenaga bidan waktu itu. Mungkin waktu itu pimpinannya Pak Saleh ya. Nah, waktu itu kami di daerah juga. Nah, tentunya di sini ketika menyelesaikan masalah ini kan harus klop antara regulasi pemerintah kemudian diikuti oleh penganggaran. Kalau kita lihat regulasi, semestinya apa yang dikeluarkan peraturan pemerintah ataupun regulasi-regulasi yang keluarkan itu harus sudah menyelesaikan, menjawab masalah tenaga kesehatan, dan tidak ada hal-hal yang harus ketika regulasi dikeluarkan baru kita melakukan pendataan. Sebagai contoh, ini kan ada rasa ketidakadilan. Kenapa tenaga guru itu dikasih kuota 1 juta dan dipenuhi bisa 600.000, tenaga kesehatan itu kok tidak? Nah, ini semestinya regulasi itu tidak ada membedakan. Padahal kalau kita lihat untuk pengabdian bangsa dan negara ini sama, tenaga kesehatan, guru maupun profesi-profesi yang lain itu adalah sama itu. Apalagi di masa COVID ini kita tahu betul bagaimana penderitaan tenaga kesehatan itu, baik dari dokter, kemudian perawat, bidan, yang mereka itu sebagai ujung tombak mengatasi COVID ini, sehingga sekarang kita bisa bebas seperti ini, kan seperti itu. Nah, ini tentunya ini peran daripada pemerintah ini, dan walaupun kami sebagai dari partai pemerintah, tapi kalau menyangkut hak rakyat itu kita harus mengkritisi pemerintah juga. Nah, jangan sampai nanti 2023 ketika nanti dikeluarkan aturan untuk bagaimana tidak ada tenaga honor, tapi yang lain belum diangkat, yang lain itu dibawa kemana juga. Kemudian dari segi penganggaran, pemerintah daerah sekarang kan dibatasi dengan seperti tadi disampaikan, dengan belanja pegawai itu tidak boleh dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu diberikan sanksi pengurangan AU dan sebagainya. Nah, itu mengangkat pegawai honorer ketika COVID aja mereka kurangi gajinya, apalagi nanti disuruh mengangkat P3K.